polling yang sudah di-update di blog My Research Choice. Jadi hasil yang minggu kemarin yang ditanyakan paling banyak itu adalah Adaro, kemudian BCA, Astra, dan terakhir Mandiri ya. Oke, untuk yang pertama dari Adaro. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi Adaro berhasil naik kembali dan bertahan di atas Fibo 3,618-nya di 2076. Technical rebound dari bottom channel berpotensi menutup gap down akibat dividen di area 2310-2380 ya. Jadi yang dimaksud, ini adalah garis trendline, lagi posisi bearish ya, downtrend, yang kita proyeksikan di bottom juga sehingga terbentuk downtrend channel. Adaro setelah sempat overshoot sedikit di bawah downtrend channelnya, dia akhirnya kembali di atas Fibo 3,618-nya ini. Dan ini adalah yang saya kotak, ini adalah area gap pada saat dia Adaro ex dividend ya. Jadi harapannya technical rebound ini bisa lanjut sampai menutup gap dulu. Kalau memang kuat, kemungkinan bisa lanjut ke area upper channelnya ya, di kisaran 2700-an atau di area Fibo-nya 1,6 di 2675 ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini mendekati area bottom, kemudian dia rebound menuju upper bottomnya ya. Kemudian turun juga di area bottom, sehingga kalau historisnya ini berulang, harapannya sih Adaro kembali ke upper channelnya ya, upper downtrend channelnya. Jadi trading plan-nya untuk Adaro selama berada di atas Fibo 2076-nya kita bisa rekomendasikan beli dengan harapan ya rebound ke range-nya, ke gap-nya dulu di 2310 sampai 2380. Kemudian di area upper channel-nya dan trend channel-nya di area 2675 sampai 2700-an. Oke, dari Adaro kita beralih ke BCA ya. Jadi untuk BCA-nya tutupannya di 9.100, tapi dia sempat naik di atas 92 ya, tapi dia nggak bisa bertahan. Ini pernah kita bahas minggu kemarin di tanggal 26 Mei. Jadi ini trading plan tanggal 26 Mei ya. Kalau kita lihat dia BCA sempat menembus di atas 92 ya, tapi harapannya dia akan melanjutkan uptrend-nya ke 95, ternyata turun lagi ya minggu ini. Jadi karena tidak sesuai dengan trading plan, kita buat trading plan baru untuk BCA. Kalau kita lihat dia membentuk pola pattern-nya seperti rising wedge ya. Jadi lower naik, higher-nya juga naik, tapi kecenderungannya semakin mengecil ya, semakin mengerucut, semakin sempit ke depannya. Jadi kalau kita lihat waktu dia tembus di atas 92, dia tepat juga di atas racing wedge yang bagian atas ya, kemudian dia koreksi lagi.
Jadi perkiraan kita untuk minggu ini kalau dia turun akan tertahan di area rising wedge yang bawah ini garisnya. Walaupun dia naik, dia juga akan tertahan juga di area rising wedge yang atas ya. Jadi ke arah 95 sih kayaknya untuk minggu ini agak agak sulit ya karena kecenderungan pergerakannya sempit ya. Jadi penembusan di atas 92-nya itu gagal melanjutkan penguatan sehingga trading plan yang tanggal 26 itu dianggap gagal, mencoba bertahan dengan pola rising wedge, artinya ya dia memang masih tetap naik tapi dengan range support resistnya yang menyempit ya. Ya, untuk itu maka trading plan BCA kita sarankan wait and see ya karena kalau semakin sempit berarti kan potensi keuntungan beli di bottom dan sell di uppernya juga akan semakin kecil ya, nggak seperti pada saat awal dari rising wedge yang apa range-nya cukup besar ya. Jadi rekomennya wait and see, menunggu konfirmasi apakah pola ini akan memilih breakout atau dia akan memilih breakdown ya. Jadi kita wait and see sambil menunggu konfirmasi dari pola rising wedge-nya. Oke, lanjut. Yang ketiga Astra juga banyak ditanyakan. Tutupannya di 68 hari Jumat kemarin setelah make new high peak sebelumnya di 6775 Astra gagal melanjutkan penguatan ke resist 7223 ya dan cenderung sideways. Jadi maksudnya ini ada area 6775 ya resist sebelumnya. Kemudian dia koreksi, kemudian Astra sempat menembus di atas tertinggi yang 6775. Harapannya sih dia naik ke 7.200-an ya, tapi ternyata selama minggu ini pergerakannya di situ-situ aja ya, di sekitar 6750, 6775. Dan itu juga diikuti volume yang kecil ya. Jadi sepertinya walaupun Astra ini membuat harga tertinggi baru, tapi dengan volume yang kecil itu mengindikasikan market agak ragu kalau Astra akan bisa melanjutkan penguatan. Jadi untuk trading plan Astra itu Astra ini kalau naik disertai volume besar baru bisa kita ikuti ya. Berarti beli pada saat dia naik dan volumenya besar. Tapi kalau untuk minggu ini Astra ini masih volumenya kecil, maka kita bisa menunggu saat koreksi aja. Belinya di area Fibo-nya di 6.500-an ya. Jadi batasi risiko jika closing di bawah Fibo-nya dengan range pergerakan Astra yang kita perkirakan di 64, 65, 66, 68 dan 72 ya. Kenapa kita batasi risiko jika Astra close di bawah 64? Ini juga sekaligus sebagai uptrend line ya dari pergerakan Astra untuk masa bullishnya ini. Jadi kalau dia sampai turun di bawah 6.400, maka uptrend Astra ini bisa kita perkirakan dia akan patah ya. Jadi ditakutkan dia akan memulai downtrend ya. Awal dari downtrend kalau sampai turun di bawah 6.400. Oke, yang terakhir trading plan Mandiri closingnya hari Jumat di 5125. Terlihat sideways sejak bulan Januari 2023 dengan range antara 49 sampai 5.250 dengan sesekali overshoot ke atas maupun ke bawah ya. Jadi yang dimaksud
Nah, ini sejak bulan, Januari ya, pergerakannya cenderung di area yang terbatas ya. Nah, ini 2 kali sempat overshoot ke atas, tapi langsung kembali lagi, kemudian overshoot di bawah juga dia langsung kembali lagi ya. Jadi cenderung bermain di range 49 sampai 5250 ya. Jadi untuk minggu depan kelihatannya polanya ini akan sama ya, kecuali, bisa new high lagi, atau dia malah downtrend, breakdown. Jadi trading plan untuk mandiri, kalau memang mau beli best buy-nya ada di area bottom ya, di area bottom di 49 tadi, dan untuk area jualnya di area 5250-an ya, lebih kurang. Untuk range-nya antara 4950, 5050, 5128, dan terakhir di 5250. Oke, jadi itu, hasil pooling dari hari Jumat kemarin. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Atau mungkin ada yang mau open mic, saya buka dulu. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Eh, kita udah membahas polling yang dibuat hari Jumat kemarin. Jadi kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita lanjutkan pertanyaan bebas ya dari portofolio lain mungkin yang mau ditanyakan selain 4 saham yang tadi sudah dibahas. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang mau ditanyakan, portofolio sahamnya, kita akan bahas indeks ya. Jadi setelah indeks mengalami penurunan beberapa waktu, indeks di area 6550 mengalami rejection ya, penolakan untuk turun lebih dalam, karena secara historisnya ternyata dia juga di area sebelumnya di area 6550 juga dia rebound ya. Jadi kemungkinan dia mengulang historis seperti yang sebelumnya, dan ini udah menembus area moving average-nya, jadi harapannya kemungkinan minggu depan bisa naik sampai level sekitar eh, ini tertinggi sebelumnya ya di 6770, atau mungkin mentok di area EMA 150 atau Fibo 618-nya di 6800-an ya. Karena ini tetap masih di bawah Fibo 150, jadi ini untuk indeks masih cenderung kenaikannya ini berupa technical rebound ya. Jadi kenaikannya cuma sebentar aja, kemudian dia akan turun lagi ya. Perkiraannya seperti itu. Untuk bursa Dow Jones-nya setelah mengalami penurunan karena ancaman default utang, setelah disetujui akhirnya dia menembus ya. Jadi kembali ke uptrend-nya untuk Dow Jones. Perkiraan dia akan menguat sekitar 34.300-an ya. Jadi kalau dari posisi sekarang di sekitar 33.900-an ya, masih ada kemungkinan kenaikan sampai 500 poin lagi.
Oke, mungkin sampai di sini, saya berhenti dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan dari portofolio Bapak Ibu sekalian, bisa lewat mic, open mic, atau mungkin lewat chatting ya. Nanti bisa kita bahas prediksi pergerakan saham Bapak Ibu 1 minggu ke depan. Udah ada pertanyaan yang masuk, menanyakan mengenai saham Harum, Excel, dan Saratoga ya. Oke, makasih. Untuk yang pertama, Harum. Ini sama dengan Adaro ya, jadi sama-sama saham batubara. Jadi dia juga masih di bawah moving average 150. Jadi kecenderungannya kalau kita lihat memang cenderungannya masih turun ya. Jadi kalaupun ada technical rebound, dia kemudian akan turun lagi ya, lebih dalam lagi ya, karena masih dalam posisi bearish. Tapi yang bagus kalau kita tarik dari trendline yang terakhir, trendline downtrendnya itu udah ditembus ya, udah ditembus. Jadi kita harapannya ini adalah indikasi awal dari uptrend. Kenapa dia bisa uptrend? Karena dibandingkan saham-saham batubara yang lain, ternyata untuk Harum ini kuartal satunya itu malah bagus ya. Jadi kuartal satunya itu laporan keuangannya naik sekitar 60% ya dibanding saham ITMG, Adaro, dan lain-lain yang kuartal satunya jeblok ya gara-gara harga batu baranya yang anjlok. Berbeda dengan Harum karena dia udah mulai diversifikasi tambang nikel ya. Jadi kemungkinan dia ada terselamatkan oleh eksplorasi baru di nikel sehingga laporan kuartal satunya lebih baik dari kompetitornya. Jadi untuk Harum, jadi kalau dia sudah menembus, harapannya sih dia udah akan naik mungkin sampai EMA 150, kemudian dia akan rebound, baru dia akan membentuk uptrend-nya ya. Jadi kalau untuk downtrend, polanya adalah dia naiknya sedikit, turunnya lebih banyak ya. Kemudian naiknya sedikit, turunnya lebih banyak. Tapi kalau untuk uptrend nanti polanya berubah ya. Jadi naiknya lebih tinggi, turunnya lebih sedikit, kemudian naiknya lebih tinggi ya. Jadi harapan kita untuk Harum ini karena sudah mematahkan downtrend-nya, harapannya dia akan menjadi uptrend ya. Jadi nanti kita mungkin bisa nunggu apakah dia akan melakukan uptrend dari titik penurunannya, nanti koreksinya di berapa ya. Jadi mudah-mudahan sih bertahan di area, masih di atas area downtrend-nya ya. Jadi harapannya dia akan mulai uptrend. Oke, untuk pergerakan Harum eh, tertahan ya di area Fibo-nya di 15.10. Tapi kalau mudah-mudahan bisa ditembus di atas ini ya, jadi lebih valid lagi untuk perubahan dari bearish menjadi bullish. Kemungkinan kalau dia masih kuat, dia akan coba menguji peak yang sebelumnya nih ya, di 1.600-an. Kalau memang masih kuat, dia akan bisa lanjut ke 1.800. Oke, kalau untuk supportnya mungkin saya panjangkan ke sini. Support terdekat di trendline-nya ya, ini kebetulan pas di trendline-nya kemarin di area 1.450-an. Jadi kalau minggu depan ada koreksi, kemungkinan dia akan turun ke area 0,382 ya, di 13.50. Kemungkinan dia turun ke sini, baru naik lagi.
Jadi kalau mau dilanjutkan naik, mungkin dia bisa langsung ke sini dulu ya, baru turun, baru dia naik lagi. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab eh, pertanyaan Bapak atau Ibu mengenai saham Harum untuk minggu depan pergerakannya kira-kira nanti seperti apa. Oke, pertanyaan yang berikutnya Excel. Oke, Excel juga em, masih di bawah garis EMA 150 ya, jadi dia masih kecenderungannya bearish. Jadi dia setiap menyentuh itu kemudian turun lagi. Nah, ini juga minggu kemarin dia juga sempat menyentuh ya, kemudian langsung dia dipukul turun lagi. Jadi kenaikannya udah di area peak yang sebelumnya ya, di 2080-an dia agak overshoot ke EMA 150. Kalau memang dia akan koreksi lagi, kemungkinan dia akan turun di area ini ya, sekitar 0,5 di 1900 sampai 0,6 di 1860 ya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi dulu ke sini atau ke sini ke 1860 kemudian baru dia naik lagi ya. Jadi hampir sama seperti Harum. Jadi dia untuk Excel ini kayaknya dia mencoba merubah tren dari downtrend menjadi bullish ya. Kalau kita tarik garis trennya dari sini, ya, oke, jadi diperlukan penembusan di atas area 2200 ya untuk membatalkan bearish dari Excel ini. Tapi untuk yang mau beli di area harga paling bottom, jadi kemungkinan dengan asumsi yang optimis kita bisa melakukan pembelian di area support-support tadi ya antara 1900 sampai 1860 itu bisa kita lakukan akumulasi beli dengan harapan kemudian Excel akan melanjutkan kenaikan membentuk awal dari uptrend ya. Yang berikutnya Saratoga. Ya, sama seperti yang lain. Saratoga mulai masuki bearish ya setelah dia melakukan penembusan di bawah EMA 150, dia coba rebound tapi kemudian gagal sehingga dia mengkonfirmasi tren bearishnya. Nah, untuk saat ini masih jauh ya dari EMA 150. Masih jauh, jadi kita abaikan dulu. Nah, untuk jangka pendek kelihatannya Excel juga kalau rebound di area MA 27 ya, dia kemudian kalau rebound ke sana dia selalu turun lagi, mendekati MA 27 juga turun lagi, jadi kemungkinan untuk Saratoga ini
Kalaupun naik hanya tipis saja ya. Ke area EMA 27-nya ini di kisaran 1650, atau kalau mau ke area Vibo di atas ini ada di sekitar 1720 ya. Jadi antara 1660-an sampai 1720 kalau rebound. Eh, Koreksi mungkin akan tertahan di area Vibo ini di 2,618 di 1490 atau 1500-an ya. Selama masih bertahan di atas 1500, itu bisa jadi peluang beli juga. Karena kalau kita lihat di sini di atas sebelumnya saat Saratoga ini koreksi menyentuh 1720, dia bisa rebound ya mendekati ke EMA 27-nya ya. Jadi kalau kita bisa dapat beli di 1500-an, mungkin kita bisa di area 1650-an lah. Seperti itu. Tapi kalau sampai jebol 1500-nya, kemungkinan Saratoga akan melanjutkan penurunan ke sekitar 1250 ya. Jadi harus dijaga risknya. Jadi tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan mengambil posisi di 1500 dengan asumsi kenaikan menuju ke EMA 27-nya di 1170, kita tinggal menghitung risknya ya. Biasanya risk reward ini yang standar sih di di 2 kali ya. Jadi kalau mau 2 kali, kita batasi penurunan, jangan sampai harganya turun di bawah 1400 ya. Jadi kalau dia naik, harapan kita bisa take profit di area 1350, itu 2 kali dari risknya ya. Mungkin kira-kira kalau ada yang mau 1,3 ya berarti kan tinggal dinaikkan lagi. Jadi untuk risknya 1,3 berarti cut loss-nya di sekitar 1430 ya. Kalau di bawah 1430 bisa kita jual dulu karena kemungkinan harga akan menuju ke support di 1250-an, 1260-an. Oke, sudah terjawab. Mungkin ada yang lagi yang mau ditanyakan di Bapak Ibu sekalian. Bisa lewat chatting atau mau langsung bertanya. Oke, sudah saya buka open mic semua. Oke, ada dapat pertanyaan lagi mengenai banking ya, BTPN dan BTPS. Oke, bisa kita cek. BTPN hampir 2 minggu ini pergerakannya nggak terlalu menarik ya, jadi cenderung sideways dengan range yang tipis saja ya, antara 2960 sampai atasnya 2960 sampai 2560 sampai 2590 ya. Menurut saya sih nggak menarik ya. Jadi kalau kita lihat, kalau secara ininya dia udah mulai masuk ke uptrend, tapi kok agak
agak lemot ya. Oke, coba kita cek. Oke, jadi mungkin yang menarik buat BTPN baru akan menarik kalau dia bisa menembus resist yang di 2650 ya. Karena ini akan jauh, potensi naiknya bisa ke 2860 ya, atau mungkin di kisaran peak sebelumnya ini ya. Jadi baru akan menarik jika BTPN bisa menembus di atas resist yang di 2650-nya. Kalaupun kalau dia koreksi, mungkin kita bisa menunggu dia koreksi di area 2500-an ya. Tapi kalau lihat kecenderungan pergerakannya yang lemah, saya kayaknya minta diskon lagi deh. Kalau kita tarik trendline, kayaknya paling aman di sini. Ya, di kisaran ya 2470 lah, over sedikit lah ke sini. Ya, 2470. Mungkin sempat di bawah EMA 150, tapi kalau secara trendline dia memang sudah uptrend ya. Ini juga kalau mau kita bikin apa channel uptrendnya, kemungkinan pergerakannya eh, untuk BTPN akan bergerak dengan pola seperti ini ya untuk ke depannya. Jadi kita lihat pergerakannya kan seperti ini, mengikuti dari eh, channel uptrendnya ya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau mau beli disarankan nunggu di area 2500, atau kalau mau minta diskon lagi sekitar 2470 dengan target kenaikan harga ke sekitar 2650, mungkin sampai di 27-an lah, 2650, 2680. Mungkin di area situ untuk minggu depan ya. Oke, untuk BTPS kalau ini masih bearish berat ya. Jadi jauh dari EMA 150-nya. Masih coba berusaha nahan ya di area supportnya yang di low di tanggal 3 Mei di area 1885 ya. Dia coba nahan di sini beberapa hari. Eh, tapi sideway yang terlalu lama itu buat saya agak meragukan ya, karena kadang-kadang orang kalau sudah menunggu sekian lama ternyata harganya nggak mau rebound, biasanya balik arah jadi pesimis ya, jadi malah mereka akhirnya pada buang barang ya, takutnya jebol. Jadi kalau dia jebol nanti dia bisa menuju ke area support Fibo-nya di 1700, 1700-an ya, sebelum kemudian dia mungkin akan rebound lagi ke area EMA 27-nya ya. Jadi untuk minggu depan, kalau mau spekulasi mungkin bisa beli. Bisa beli dengan harapan rebound
tipis ya, paling juga sampai kalau sekarang di area 1.900-an, kemungkinan naiknya tipis aja mungkin cuman sampai 2000 2020, 2050 ya, sebelum dia akan turun lagi. Batasi resiko kalau tembus di bawah 1880 karena dia akan lari ke support di bawah di 1.700-an. Kalau yang nggak mau spekulasi, lebih baik wait and see aja, karena dengan posisi sideways yang udah lama, takutnya sih minggu minggu ini akan jebol ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, ada pertanyaan berikutnya, Telkom, Pegas, dan Asa ya. Oke, kita coba bahas. Nah, untuk Telkom udah dari Desember dia uptrend ya. Udah mulai uptrend, jadi dia turun ke trendline-nya, dia kemudian ditarik. Kemarin dia belum sempat nyampe, udah ditarik duluan. Tapi Telkom ini kalau nggak salah Jumat ini cum dividen ya. Jadi untuk Senin ini kemungkinan dia akan adjustment dulu ya, karena untuk yang beli hari Senin udah nggak dapat dividen ya. Kemungkinan akan turun sebesar jumlah dividennya sekitar 150-an ya. Jadi kalau sekitar 150-an, kemungkinan dia akan turun. Oke, kalau turun segini 150-an, berarti dia akan coba mengetes uptrend-nya. Mungkin untuk minggu ini sekitar 3000 3050-an lah kemungkinan. Jadi dia akan turun, itu bisa dijadikan peluang untuk beli. Harapannya nanti akan rebound lagi ya, karena secara historisnya di area koreksi di area trendline-nya adalah peluang yang bagus ya untuk beli. Menjadi harga yang paling bottom, dengan harapan kenaikannya juga bisa cukup tinggi ya. Yang berikutnya Pegas. Oke, Pegas sih jauh, masih bearish ya. Ya, bearishnya mulai dari awal Januari ya, dia menembus. Kalau sebelumnya koreksi di area MA 150 menjadi peluang yang bagus untuk beli di saat bullish, tapi begitu dia jebol itu berubah jadi bearish ya untuk Pegasnya. Kelihatannya sideways aja untuk Pegas sama seperti Mandiri tadi ya. Kalau kita lihat pergerakannya terbatas ya, jadi tidak bisa menembus di atas sideway-nya ya di 1460-an, jadi dia kemungkinan akan koreksi dulu. Oh, sepertinya Pegas juga
Cum dividen kemarin hari Jumat. Saya cek dulu. Oh ya, Vegas cum dividen tanggal 9 bulan 6. 140. Jadi kemungkinan dia akan adjustment dulu sekitar 100. Wih, besar. Sejelek ya. Oke, kita kasih target turunnya, kita cek sampai di berapa. Oke, dengan efek ex dividen kemungkinan untuk Pegas karena hari minggu depan yang beli hari Senin udah nggak dapat dividen ya, jadi kemungkinan dia akan gap down. Dia akan coba nahan dulu di area 1330, tapi kalau nggak bisa mungkin dia akan lanjut ke 1240 sebelum dia ditarik lagi ya. Jadi untuk yang belum punya mungkin bisa nunggu di area Fibonya di 1240 atau kita nunggu penurunan sebesar dari dividennya ya, sekitar 140-an di area sekitar 1290 ya. Jadi mungkin bisa dijadikan eh, peluang beli, dicicil aja mungkin dari 1290 atau turun lagi di 1240 beli lagi dengan harapan itu jadi akan jadi support sehingga dia bisa rebound lagi mungkin kita kembali ke level sideways-nya ya di 1330 sampai 1380-an lah mungkin. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya ASA. Oke, ASA udah mulai uptrend, mulai dari bulan Maret ya, mulai uptrend. Kita cek dulu EMA 105. Oke, betul. Dia udah menembus. Kalau kita lihat di sini ada penolakan ya, dia sempat kena EMA 150 tapi terjadi rejection, penolakan, tapi akhirnya dia berhasil menembus dan melanjutkan kenaikan, kemudian dibarengi penurunan koreksi dan dilanjutkan kenaikan lagi ya. Jadi untuk trend line-nya mungkin saya pindahkan cukup bagus pergerakan ASA di koreksinya nggak nggak sampai di bawah ke EMA 150 tapi langsung ditarik lagi. Jadi untuk minggu depan karena ini udah mulai koreksi, kemungkinan dia akan turun sampai di area trendline-nya ya, mungkin sekitar 1170-an lah untuk koreksinya, 1170 sampai 1200. Kalaupun dia bablas turun, mungkin masih bisa tertahan di area EMA 150-nya.
di 1050 sebelum dia akan naik lagi ya. Bisa turun ke sini atau ke sini atau ke sini, baru dia akan naik lagi. Jadi range-nya yang bisa diperhatikan di area 1170, 1050 ya untuk rekomendasi beli. Kalau untuk kenaikan kita lihat dari Vibo sebelumnya mungkin bisa naik sampai 1550 ya untuk asanya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian melakukan trading plan di portofolio Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi sebelum kita tutup jam 8. Masih ada 7 menit kesempatan untuk bertanya. Yang mau open mic juga udah saya buka, bisa menggunakan langsung. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan portofolionya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk perdagangan Bapak Ibu sekalian di minggu ini. Terima kasih sudah join di coaching klinik malam ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam.